Kwan, seorang mantan prajurit pasukan operasi khusus, sedang menjemput putrinya Van pulang dari sekolah. Van sangat bersemangat karena dia mau memilih gaun untuk acara prom yang akan datang, dan ia pun meminta ayahnya untuk cepat-cepat menuju toko di pusat kota. Kwan menurunkannya lalu mencari tempat parkir, tapi tanpa sengaja menabrak mobil lain. Sebelum mereka sempat membicarakan soal kecelakaan itu, tiba-tiba sebuah bom besar meledak di dekat mereka, menghancurkan mobil-mobil dan memecahkan jendela toko. Kwan bangkit, wajahnya penuh serpihan kaca, tapi pikirannya cuma satu, Van. Dia bergegas masuk ke toko yang sudah porak-poranda. Sementara itu, seorang reporter bernama Ian menerima telepon dari kelompok yang menamakan diri mereka Authentic IRA atau AIRA, mengaku bertanggung jawab atas bom tersebut dan memberikan kata sandi Phoenix. IRA atau Irish Republican Army dikenal sebagai kelompok militan yang berjuang keras untuk memisahkan Irlandia Utara dari Inggris. Pada masa konflik, mereka sering menggunakan kekerasan seperti bom dan serangan bersenjata. Saat ini, kelompok utama IRA sudah tidak aktif berperang, meski ada beberapa faksi kecil yang masih menolak damai. Kembali ke Authentic IRA atau AIRA, yang merupakan kelompok separatis dari IRA. Mereka mengancam akan menyerang bank-bank kalau pemerintah Inggris tidak menghentikan pendudukan ilegal di Irlandia. Ian segera melaporkan berita itu ke bosnya, yang khawatir bahwa perjanjian damai akan terancam. Kantor Ian pun dikerahkan untuk melacak para pelaku. Ian datang ke lokasi ledakan yang kini dipenuhi para medis, korban luka, dan korban jiwa. Saat mengambil foto kehancuran, ia melihat Kwan memeluk tubuh Van yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Kamera berpindah ke markas kecil AIRA di sebuah hotel. Si pelaku bom masuk bertanya-tanya berapa banyak orang yang tewas. Mereka sepakat untuk bersembunyi dulu, karena polisi sedang memburu semua orang Irlandia. Di tempat lain, Liam, wakil menteri Irlandia Utara yang dulunya petinggi IRA, sedang bermesraan dengan selingkuhannya ketika ia dapat kabar soal ledakan. Istrinya juga menelepon menanyakan kenapa Liam tidak pulang. Liam berbohong, bilang bahwa dia harus lembur. Dalam perjalanan ke kantornya, ia bicara dengan Menteri Kabinet Inggris, Kate, yang memintanya mencari siapa pelakunya. Liam menawar. Untuk meredam kerusuhan, dia minta 40 orang Irlandia, termasuk sepupunya, dimaafkan dari tuduhan kriminal. Kate bilang akan mempertimbangkannya jika Liam bisa menyerahkan nama-nama pelakunya. Sementara itu, Kwan berdiri diam di kamar Van, memandang semua barang milik putrinya sambil memeluk boneka teddy bear-nya. Dua detektif Scotland Yard mendatangi restorannya, diarahkan ke rumah Kwan di atas restoran. Mereka minta Kwan mengidentifikasi tas yang ditemukan di dekat tubuh Van, tapi Kwan hanya peduli satu hal, siapa yang membunuh putrinya dan kenapa. Para detektif berjanji akan menangkap para pelaku. Liam bertemu dengan rekan-rekan lamanya di IRA, mempertanyakan siapa kelompok IRA baru ini dan bagaimana mereka tahu kode rahasia yang hanya diketahui oleh pejabat tinggi. Ia curiga ada mata-mata di antara mereka dan memerintahkan semua persediaan diperiksa. Di Scotland Yard, Komandan Bromley mengikuti petunjuk soal bom saat mendapat laporan bahwa Kwan kembali datang ke kantor polisi sudah 5 kali minggu ini. Bromley menemuinya mencoba menenangkannya. Kwan bahkan menawarkan 20.000 pound hanya untuk satu nama, tapi Bromley memperingatkannya bahwa para pelaku sangat berbahaya. Bromley juga tahu dari obrolan mereka bahwa kini Kwan benar-benar sendirian karena ketiga putrinya dan istrinya sudah tiada. Bromley meminta Kwan memberi waktu kepada polisi untuk bekerja. Namun, 3 minggu berlalu tanpa ada kemajuan. Kwan yang tidak menyerah menyaksikan Liam di televisi berbicara soal IRA dan matanya tak lepas darinya. Kwan lalu menelepon kantor Liam dan akhirnya berbicara langsung dengannya, menuntut tahu siapa yang membunuh Van. Liam menyangkal tahu apa-apa dan mengucapkan belasungkawa sebelum menutup telepon. Terbakar amarah dan dendam, Kwan membakar semua foto dan clipping berita yang ia kumpulkan. Temannya sekaligus rekan bisnisnya, Lam, datang dan mencoba menasihatinya. Kwan malah menyerahkan surat kepemilikan restorannya kepada Lam, mengatakan bahwa dia sudah gagal melindungi keluarganya. Lam berusaha menemaninya malam itu, tapi Kwan diam-diam pergi. Kwan membawa perlengkapan, menyamar sebagai petugas pembersih, dan menyelinap masuk ke Irlandia Utara.
Ia lalu muncul di kantor Liam, membawa tas kecil, meminta bicara langsung. Awalnya para penjaga hendak mengusirnya, tapi Liam menghentikan mereka. Di dalam kantor, Liam berusaha meyakinkan Kwan bahwa masa lalu bersama IRA sudah ditinggalkan dan sekarang dia berjuang untuk perdamaian. Tapi Kwan mengingat istri dan anaknya mendesak bantuan Liam. Liam tetap menyangkal. Sebelum pergi, Kwan memperingatkan Liam akan segera berubah pikiran. Kwan lalu ke toilet, mengeluarkan alat-alat sederhana dari tas kecilnya dan tak lama setelah Kwan meninggalkan gedung, ledakan besar mengguncang kantor Liam. Saat gedung terguncang akibat ledakan, seorang inspektur datang untuk menanyakan siapa yang bertanggung jawab. Tapi Liam pura-pura tidak tahu. Tak lama Kwan menelepon kantornya. Liam yang marah besar mengancam akan membalas. Namun Kwan tetap tenang, hanya menuntut nama-nama pelaku pengeboman. Liam pun memerintahkan anak buahnya untuk menyisir kota dan mencari Kwan. Sementara itu, Kwan kembali ke kamar sewaannya, membawa lebih banyak perlengkapan. Dia mulai mengingat-ingat semua pelajaran kimia yang pernah dia pelajari. Di tempat lain, sopir Liam hendak masuk ke mobilnya ketika ia melihat ada kabel mencurigakan tergantung di tangki bensin. Setelah diperiksa, ternyata hanya secarik kertas bertuliskan nama-nama. Di kantornya, Liam menerima laporan bahwa anak buahnya berhasil melacak lokasi Kwan. Ia langsung memberi perintah untuk menghajarnya agar kapok. Orang-orang Liam langsung bergegas menyerbu kamar Kwan, tapi Kwan sudah mengantisipasi. Ia mengganjal pintu, lalu naik ke loteng. Meski dikepung, Kwan bertarung dengan cepat, mengalahkan beberapa pria berbadan besar itu. Kepala pengawal Liam, Jim, kembali dengan muka babak belur, melapor bahwa kakek tua itu berhasil mengalahkan mereka semua. Liam tak percaya bisa dipermalukan seperti itu. Sementara itu, keponakan Liam, Sean, datang ke rumah. Liam menyuruhnya pergi ke London untuk berbicara dengan Bromley secara diam-diam demi mencari tahu soal para pelaku pengeboman. Kwan terus mengikuti Liam diam-diam. Suatu malam, dia melihat Liam bertemu dengan selingkuhannya di sebuah restoran. Kwan diam-diam memotret mereka berdua berciuman, lalu mengirimkan foto itu ke ponsel Liam disertai pesan ancaman. Di sisi lain, Sean bertemu Bromley secara rahasia. Mereka sepakat menggunakan trik, memberikan kode kata palsu ke setiap pejabat IRA. Nanti, kalau ada bom meledak lagi, mereka bisa tahu siapa yang bocor. Di tempat persembunyiannya, Liam merasa dirinya aman. Anak buahnya meyakinkan bahwa semua jejak Kwan sudah dibereskan. Tapi dalam hati, Liam masih ragu. Sementara itu, Kwan mengganti mobilnya dan menyembunyikannya di hutan. Ia lalu berjalan kaki menuju ke farmhouse, rumah persembunyian Liam. Diam-diam, Kwan merakit bom-bom kecil dan menanamnya di sekitar area. Seorang penjaga sempat mencurigai gudang yang pintunya terbuka. Saat memeriksa, Kwan langsung melumpuhkannya. Begitu pula penjaga lain yang dihajar hingga pingsan. Tak lama kemudian, bom-bom kecil yang Kwan tanam mulai meledak satu persatu, membuat Liam dan anak buahnya panik. Liam akhirnya sadar, dia telah meremehkan Kwan. Ia menyuruh anak buahnya mengirim bala bantuan. Ia naik ke lantai atas untuk menenangkan istrinya, tapi sang istri sudah muak dan berencana meninggalkannya, karena yakin Kwan hanya mengincar Liam, bukan keluarganya. Sementara itu, kelompok autentik IRA bersiap melakukan pengeboman baru. Tapi mereka kebingungan karena kode sandinya berubah. Di rumah persembunyian, Liam dan anak buahnya baru saja bicara soal langkah selanjutnya ketika tiba-tiba ada ledakan keras di halaman depan. Sebuah mobil terguling menandakan Kwan telah menanam bom di jalan masuk. Orang-orang Liam menyisir hutan untuk mencari Kwan. Salah satu penjaga terjebak jebakan kawat yang dibuat Kwan, lalu diserang dari balik kamuflase daun-daun. Dalam penyergapan itu, Jim berhasil menembak Kwan di bahu, tapi Kwan berhasil kabur, bersembunyi, dan merawat luka tembaknya di tengah hujan. Ia bahkan harus membakar lukanya sendiri untuk menghentikan pendarahan. Saat pingsan, Kwan kembali mengenang masa lalunya. Bagaimana ia dan keluarganya dulu melarikan diri dari Tiongkok, bertarung untuk bertahan hidup, namun tetap kehilangan istri dan anak-anaknya. Hanya menyisakan Fan, anak bungsunya, yang akhirnya juga tewas. Di sisi lain, Liam menerima laporan soal Kwan dari pil rahasia.
Di situ disebutkan bahwa Kwan adalah mantan tentara khusus dengan keahlian tinggi dalam operasi rahasia. Liam akhirnya sadar dia butuh cara lain untuk menghentikan Kwan. Ia menghubungi McGrath, seorang mantan anggota IRA yang dulu pernah bekerja dengannya. Liam meminta McGrath turun tangan untuk memburu Kwan dan membunuhnya. McGrath, meskipun sudah lama pensiun, setuju untuk membantu, tentu saja dengan bayaran besar. Sementara itu, Sean diam-diam menemui saudara iparnya, Maggie, istri Liam. Ternyata mereka berdua sudah lama berselingkuh di belakang Liam. Lebih parahnya lagi, Maggie lah yang memberikan informasi soal bom itu ke kelompok teroris tanpa sepengetahuan Liam. Dia merasa Liam sudah berubah, lebih mementingkan politik daripada keluarganya. Sean, yang ternyata juga terlibat, memperingatkan Maggie untuk berhati-hati karena situasi semakin panas. Liam memberitahu McGrath bahwa Semtex yang digunakan dalam pengeboman berasal dari salah satu gudang senjatanya. McGrath menyangkal mengetahui apapun dan mengklaim bahwa semua persediaan aman. McGrath kemudian mengatakan bahwa ia percaya serangan harus tetap dilanjutkan dan mencoba membujuk Liam untuk berpikir sama. Namun, Liam mengungkapkan bahwa dia sebenarnya diam-diam memerintahkan serangan bom itu dengan syarat hanya lembaga keuangan yang menjadi target dan tidak ada korban sipil. Marah, McGrath menuduh Liam lebih peduli pada posisinya di pemerintahan Inggris daripada memperjuangkan tujuan IRA. McGrath kemudian pergi, tapi sebelum itu Liam mengancam bahwa jika para pengebom tidak tertangkap, ia akan mengejar McGrath. Liam turun ke lantai bawah dan memanggil anjingnya, tetapi mendapati anjing itu pingsan. Ia juga menemukan bahwa pistolnya telah hilang. Saat itulah Kwan muncul, menodong Liam dengan pistol dan memperlihatkan bahwa ia juga mengenakan bom. Kwan menuntut agar Liam mengungkapkan siapa para pengebom itu. Liam bersumpah bahwa ia tidak tahu siapa para pelakunya, namun ia mengungkapkan rencananya untuk menangkap mereka menggunakan kode sandi. Kwan kemudian memberinya waktu 24 jam sebelum pergi. Sementara itu, Bromley sedang meninjau rekaman video para pengebom dan melihat tanda luka bakar di tangan salah satu pria, lalu berencana mencarinya di pusat kota London. Di tempat lain, wanita selingkuhan Liam bergegas menuju seorang pengendara motor yang menunggu di dekat sana sebelum sebuah bom meledak di sebuah bus yang dipenuhi orang. Sean tiba di peternakan, siap berburu Kwan seorang diri. Liam kemudian menerima telepon dari Bromley yang mengungkapkan bahwa para pengebom tidak memberikan kata sandi dan curiga Liam berusaha membohonginya. Tak lama setelah itu, Liam mendapat panggilan dari Kate yang memberitahunya bahwa ia hanya akan mendapatkan pengampunan jika berhasil menemukan dan menyerahkan para pengebom tersebut. Masalah Liam semakin bertambah ketika salah satu anak buahnya yang ditugaskan mengawasi Mary melapor bahwa Sean telah berhubungan dengan Mary. Dia juga melihat Mary menelepon McGrath sesaat setelah IRA yang asli berencana melakukan pengeboman berikutnya, kali ini dengan bom tersembunyi dalam sebuah komputer. Sementara itu, Bromley dan timnya berhasil mengidentifikasi pengebom tersebut dan bahkan mendapatkan rekaman video saat dia bertemu dengan McGrath. Bromley menelepon Liam untuk memberitahunya tentang McGrath, namun Liam berbohong, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Padahal, Bromley sedang mengawasi properti Liam lewat drone dan seismograf yang mendeteksi pergerakan di jalan masuk. Bromley memperingatkan bahwa sebuah tim akan datang ke peternakan untuk menangkap McGrath yang tentu saja akan merusak karir Liam, kecuali jika Liam mau menginterogasi McGrath sendiri dan menyerahkan semua nama dan lokasi untuk menyelamatkan dirinya. Liam marah dan langsung masuk ke kantor, mengarahkan pistol ke McGrath, penuh amarah karena McGrath telah membunuh orang-orang tak bersalah. Ia menuntut nama-nama yang terlibat dan ketika McGrath menolak, Liam menembak kakinya. Dalam keadaan menangis, McGrath mengaku telah memanfaatkan Liam, lalu menyerahkan daftar nama. Liam terkejut saat melihat nama wanita selingkuhannya ada dalam daftar tersebut. Ia kembali menembak McGrath, diliputi rasa takut karena tahu kalau menyerahkan nama-nama itu bisa saja berujung mengungkap keterlibatannya sendiri. Liam akhirnya sadar bahwa Mary juga telah berkhianat padanya, lalu ia membunuh McGrath. Setelah itu, Liam mengungkapkan nama-nama tersebut kepada Bromley. Sementara itu, seorang reporter sedang berada di rumah bersama wanita selingkuhan Liam. Saat reporter itu pergi ke kamar mandi, wanita tersebut diam-diam mengganti baterai laptopnya dengan bom sebelum ia kembali keluar. Sean sedang membuntuti Kwan di hutan ketika dia menemukan sebuah gubuk, tapi Kwan tiba-tiba menyergap dan menyerangnya. Keduanya mengeluarkan pisau dan mulai saling menyerang, hingga akhirnya Kwan menjatuhkan Sean dengan tendangan kuat. Saat Sean berusaha menyerang kembali, dia hampir jatuh menancap ke sebuah pancang, namun Kwan menyelamatkannya. Kemudian, Kwan mengikat Sean yang akhirnya mengungkapkan nama dan lokasi para pengebom.
termasuk pria dengan tanda di tangannya yang telah membunuh putri Kwan. Kwan bertanya tentang keluarga Sean sebelum akhirnya melepaskannya. Sean lalu kembali ke peternakan dan menemukan McGrath sudah tewas. Dia duduk di samping Liam yang mengungkapkan bahwa para pengebom tidak memberikan kata sandi. Sean berusaha menyangkal semuanya, tapi Liam menyebutkan bahwa dia tahu tentang hubungan Sean dan Mary. Liam mengabaikan hal itu sejenak dan memberitahu Sean bahwa Mary hanya memanfaatkannya karena semua percakapan pribadi mereka telah disampaikan Mary kepada McGrath. Liam memberi Sean misi terakhir dan memperingatkannya untuk segera kembali ke Amerika. Sementara itu, Bromley dan pasukannya mengepung ruangan tempat para pengebom bersembunyi dengan sniper siap menembak. Kwan menyelinap masuk ke gedung tersebut. Ketika petugas berencana menyerbu, Kwan muncul di depan pintu bersama manajer gedung, berpura-pura memeriksa kebocoran gas. Mereka membiarkannya masuk. Kwan mengamati semua orang di dalam ruangan hingga ia menemukan pria dengan tanda di tangan. Saat mereka hendak memeriksa barang-barang Kwan dan menemukan pistol, Kwan langsung bertindak. Tembak-menembak pun pecah. Kwan berhasil menjatuhkan 2 pengebom, tetapi kehilangan pistolnya sehingga ia menghajar satu lagi dengan memukulkan televisi ke kepalanya. Saat berhadapan dengan pengebom yang membawa pisau, Kwan mengambil handuk, menjatuhkan pria itu dan mencekiknya hingga tewas. Tak lama kemudian, polisi menyerbu ruangan, namun Kwan berhasil melarikan diri sebelum mereka menemukannya. Mereka kemudian menangkap wanita selingkuhan dan menyiksanya dengan setrum untuk mendapatkan informasi lokasi target selanjutnya. Akhirnya mereka berhasil memperoleh informasi itu, bergegas ke bandara dan menemukan si target tepat waktu. Mereka merebut laptop milik pria tersebut, melarikan diri di tengah kerumunan, lalu melempar laptop ke lorong boarding kosong yang kemudian meledak. Bromley menerima laporan tentang pria Cina yang menyerbu ruangan itu. Setelah mendapatkan semua informasi dari wanita tersebut, mereka menembaknya hingga tewas. Bromley lalu mengeluarkan perintah pencarian untuk Kwan yang saat itu sedang berada di dalam bus. Liam mendapat telepon dari Kate yang mengungkapkan bahwa dia tahu tentang wanita simpanan Liam yang kini telah dibunuh. Mereka tahu keterlibatan Liam dalam pengeboman, namun memilih menyimpan informasi itu untuk mengendalikannya. Sementara itu, Mary sedang berada di rumah saat bel berbunyi. Sean datang dan menembaknya di kepala. Liam pun pulang ke rumah dan mendapati Kwan sudah menunggunya. Kwan mengungkapkan bahwa dia tahu tentang wanita simpanan itu dan tahu bahwa Liam lah yang mengatur pengeboman tersebut. Kwan memaksa Liam mengirimkan foto dirinya bersama wanita simpanannya, memberitahunya bahwa kini dunia akan tahu bahwa Liam adalah seorang teroris. Setelah itu, Kwan pergi. Liam kemudian terlihat di restoran menyaksikan Kwan yang bekerja seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Bromley menerima laporan bahwa Kwan telah kembali, namun ia menolak mengirim tim untuk menangkapnya karena merasa mereka berutang budi padanya. Lam berlari ke arah Kwan, memeluk dan menciuminya dengan bahagia. Sementara Kwan akhirnya menangis haru. Kwan hanya berharap dalam hati putrinya tenang di alam sana karena ia telah berhasil membalaskan dendamnya. Nah, gimana? Seru kan cerita filmnya? Jika kamu suka alur cerita film ini, klik tombol like dan silakan tinggalkan kesan pesanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan update alur cerita film-film seru lainnya. Salam sukses ya bro.